Pertempuran Medan Area. Latar belakang pertempuran Medan Area ketika pada tanggal 9 November 1945, pasukan sekutu di bawah pimpinan Brigadir Jenderal T.E.D. Kelly mendarat di Sumatera Utara. Pendaratan pasukan sekutu itu diboncengi oleh pasukan Nika yang telah dipersiapkan untuk mengambil alih pemerintahan. Telah mendatangi kem-kem tawanan di Pulau Berayan, Saintis, Rantau Prapat, Pematangan Siantar, dan Brastagi. Puncaknya ketika terjadi insiden di Jalan Bali, Medan pada tanggal 13 Oktober 1945. Insiden ini berawal dari ulah seorang penghuni hotel yang merampas dan menginjak-injak lencana merah putih yang dipakai oleh salah seorang yang ditemuinya. Pihak sekutu memasang papan-papan yang bertuliskan Fixed Boundaries Medan Area di berbagai sudut pinggiran kota Medan. Pihak Inggris bersama Nika melakukan aksi pembersihan terhadap unsur-unsur Republik yang berada di kota Medan. Perlawanan terus memuncak. Pada bulan April 1946, tentara Inggris mulai berusaha mendesak pemerintah Republik Indonesia keluar Medan. Gubernur Markas Divisi TKR, Wali Kota Republik Indonesia pindah ke Pematang Siantar. Dengan demikian, Inggris berhasil menguasai kota Medan. Pada tanggal 10 Agustus 1946 di Tebing Tinggi, diadakan suatu pertemuan antara komandan-komandan pasukan yang berjuang di Medan Area. Pertemuan memutuskan dibentuknya suatu komando yang bernama Komando Resimen Laskar Rakyat Medan Area, yang dibagi atas 4 sektor dan bermarkas di Sudi Mengerti, Trepes. Di bawah komando inilah mereka meneruskan perjuangan di Medan Area. Maret 1946 memperingati sebuah peristiwa hebat yang kemudian dikenal dengan sebutan Bandung Lautan Api. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka dan meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara Nica Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategis militer pasukan sekutu. Brigjen McDonald menuntut agar semua senjata api yang ada ditinggal penduduk, kecuali TKR, diserahkan. Selain itu, mereka juga menuntut agar orang-orang Belanda dibebaskan dari kem tawanan dan mulai melakukan tindakan-tindakan yang mengganggu keamanan. Malam tanggal 21 November 2018, 45 TKR dan badan-badan perjuangan melancarkan serangan terhadap pasukan Inggris di bagian utara. 3 hari kemudian, McDonald menyampaikan ultimatum agar Bandung Utara dikosongkan oleh penduduk Indonesia, termasuk pasukan bersenjata. Ultimatum tersebut mendorong tentara rakyat Indonesia untuk melakukan operasi Bumi Hangus. Mungkin
para pejuang pihak Republik Indonesia tidak rela bila Bandung dimanfaatkan oleh musuh. Namun, karena kalah persenjataan, maka rakyat Bandung sepakat meninggalkan kota Bandung, tapi tidak menyerahkannya. Tanggal 23 Maret 1946, Kolonel Abdul Haris Nasution mengungkapkan hasil musyawarah dan memerintahkan evakuasi kota Bandung. Hari itu juga rombongan besar penduduk Bandung mengalir panjang meninggalkan kota Bandung dan pembakaran kota berlangsung. Sekitar pukul 24, sudah memasuki 24 Maret, Bandung Selatan telah kosong. Tapi api masih membumbung membakar kota sehingga Bandung menjadi lautan api. Pertempuran Ambarawa terjadi pada tanggal 29 November 2016 1945 antara pasukan TKR dan Pemuda Indonesia melawan pasukan Inggris. Latar belakang dari peristiwa ini dimulai dengan insiden yang terjadi di Magelang sesudah mendaratnya Brigade Artileri dari Divisi India ke-23 di Semarang pada tanggal 20 Oktober 1945. Oleh pihak Republik Indonesia, mereka diperkenankan untuk mengurus tawanan perang yang berada di penjara Ambarawa dan Magelang. Ternyata, mereka diboncengi oleh tentara Netherlands Indië Civil Administration atau NICA yang kemudian mempersenjatai bekas tawanan. Pada tanggal 26 Oktober 1945, pecah insiden Magelang yang berkembang menjadi pertempuran antara TKR dan tentara sekutu. Insiden itu berhenti setelah kedatangan Presiden Soekarno dan Brigadir Jenderal. Battle di Magelang pada tanggal 2 November 1945, mereka mengadakan perundingan gencatan senjata dan tercapai kata sepakat yang dituangkan ke dalam 12 pasal, diantaranya adalah 1. Pihak sekutu tetap menempatkan pasukannya di Magelang untuk melakukan kewajibannya melindungi dan mengurus evakuasi Atlas Network dan internet atau API para tawanan perang dan interniran sekutu. 2. Jalan raya Magelang Ambarawa terbuka bagi lalu lintas Indonesia sekutu. 3. Sekutu tidak akan mengakui aktivitas nikah dalam badan-badan yang berada di bawahnya. Ternyata pihak sekutu ingkar janji pada tanggal 20 November 1945. Di Ambarawa, pecah pertempuran antara pasukan TKR melawan tentara sekutu pada tanggal 26 November 1945. Pimpinan pasukan TKR dari Purwokerto yaitu Letkol Insidiman gugur dan digantikan oleh Kolonel Sudirman. Kolonel Sudirman langsung memimpin pasukannya yang menggunakan taktik gelar supit kurang atau pengepungan rangkap dari kedua sisi sehingga musuh benar-benar terkurung pada tanggal 15 Desember 1945. Pertempuran berakhir, tentara sekutu meninggalkan kota Ambarawa dan mundur ke Semarang. Kemenangan pertempuran ini diabadikan dengan didirikannya Monumen Palangan Ambarawa dan diperingatinya Hari Jadi TNI Angkatan Darat atau Hari Juang Kartika. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, perjuangan rakyat belum berakhir. Salah satu peristiwa besar yang menunjukkan semangat perlawanan bangsa adalah pertempuran Surabaya yang pecah pada 10 November 1945.
Pada 25 Oktober 1945, pasukan sekutu Afnei mendarat di Surabaya di bawah pimpinan Brigadir Jenderal Malabi dengan tujuan melucuti senjata Jepang, membebaskan tawanan perang, dan menjaga ketertiban. Namun, kenyataannya mereka juga berusaha mengambil alih objek vital serta membebaskan tawanan Belanda sehingga menimbulkan kemarahan rakyat. Ketegangan semakin memuncak setelah insiden Hotel Yamato pada 19 September 1945 ketika sekelompok Belanda mengibarkan bendera merah putih biru dan arek-arek Surabaya merobek bagian biru hingga tersisa bendera merah putih. Pertempuran awal kemudian pecah pada 27–30 Oktober 1945 yang menewaskan Brigadir Jenderal Malabi. Setelah itu, penggantinya Maijen Robert Marsek yang mengeluarkan ultimatum pada 9 November agar rakyat Surabaya menyerah dan menyerahkan senjata. Namun, ultimatum tersebut ditolak. Akhirnya, pada 10 November 1945 meletus pertempuran besar ketika sekitar 30.000 pasukan Inggris yang dilengkapi dengan tank, kapal perang, dan pesawat tempur yang menyerang Surabaya. Rakyat Surabaya berjumlah sekitar 20.000 pejuang dan relawan, melawan dengan senjata seadanya di bawah semangat pidato Bung Tomo. Pertempuran berlangsung selama 3 minggu dan meskipun Surabaya akhirnya jatuh, peristiwa ini menelan banyak korban besar serta menjadi bukti keberanian dan patriotisme bangsa Indonesia yang dikenang setiap tahun sebagai Hari Pahlawan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai perpindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Perang 5 hari 5 malam yang terjadi di kota Palembang merupakan akumulasi dari konflik-konflik kecil yang terjadi sebelumnya, di mana Belanda dianggap memprovokasi pasukan perindah laskar. Provokasi yang paling menjadi sorotan dialah seorang anggota laskar yang sedang berjalan-jalan menunggu depan benteng Kuto Besak ditembak mati oleh pasukan Belanda yang bermarkas dalam benteng. Letto Arifai yang cedera parah akibat ditembak oleh pasukan Belanda dari dalam rumah sakit Caritas saat sedang bermotor jalan umum dekat rumah sakit. Puncaknya ialah setelah malam pergantian tahun, sekelompok tentara Belanda dalam keadaan mabuk keluar tergencet, mengendarai jeep dengan kecepatan tinggi ke arah pos jaga laskar pejuang di sekitar Masjid Agung, serta menembaki penjaga pos.
Tindakan tersebut memicu bentrok yang akhirnya menjadi perang selama 5 hari 5 malam. Perang 5 hari 5 malam di kota Palembang terjadi pada tanggal 1 Januari hingga 5 Januari 1942. Perang 5 hari 5 malam kota Palembang merupakan perang juga materai yang pertama kali dialami. Perang tersebut melibatkan kekuatan dalam laut hingga udara. Belanda yang saat itu berkepentingan untuk menguasai Palembang secara total. Kerap hijauan Belanda terhadap Palembang dari segi aspek ekonomi, politik, hingga militer. Dalam aspek politik, Belanda berusaha untuk menguasai kota Palembang karena ingin membuktikan kepada seluruh dunia internasional bahwa mereka benar-benar telah menguasai Jawa. Perang yang terjadi selama 5 hari 5 malam kota Palembang berlangsung di seluruh bagian kota lama Palembang yang mengakibatkan kota Palembang hancur lebur. Masjid Agung, disinilah lokasi pasukan Belanda memprovokasi pasukan Tri dan Laskar. Daerah di sekitar Masjid Agung sempat dikuasai oleh Belanda yang muncul dari benteng Kuto Besak, namun bisa dikuasai kembali oleh pasukan Tri dan Laskar. Kemudian benteng Kuto Besak, Benteng Batu, satu-satunya di Nusantara yang dibangun oleh Raja asli Nusantara yang menjadi markas utama pasukan Belanda selama Perang 5 hari 5 malam. Belanda terkepung dalam benteng Kuto Besak, walau telah berulang kali mencoba keluar menggunakan kendaraan lapis baja. Diduduki oleh Belanda untuk menjadi markas pasukan mereka. Letaknya yang berada di atas bukit di ujung barat kota Palembang, memberikan pasukan Belanda posisi pandang yang sangat luas. Rumah sakit ini menjadi markas para penembak jitu yang mengincar pasukan Tri dan anggota Laskar. Lettu Arifai adalah salah satu korban, dan korban yang lain adalah seorang perwira muda ajudan komandan 2 divisi tua Subkos, Letnan Kolonel Bambang Utoyo, yang tertembak terpuruk 1,5 kilometer dari rumah sakit Caritas. Pada hari keempat, Caritas terkepung oleh pasukan Tri dan akhirnya mengibarkan bendera merah putih. Sepanjang 100 meter di selatan Masjid Agung, kota Palembang, tepatnya di Jalan Terpuruk pada tahun 1947. Belum ada jembatan Ampera, sehingga tempat itu ada sebuah lapangan luas semacam alun-alun yang dipagari oleh deretan perkotaan. Lokasinya terlokasi bertembaknya ajudan dari Komandan Divisi Subkos Letkol Bambang Utoyo pada hari pertama Perang 5 hari 5 malam. Perwira pertama dari pihak pasukan Tri yang gugur dalam perang besar tersebut. Pada lokasi ini didirikan tugu untuk memperingati Perang 5 hari 5 malam. Kemudian makam keluarga Holly. Makam ini terletak di seberang Pasar Cinde, sekitar 400 meter ke selatan dari rumah sakit Caritas, dan menjadi pusat pertempuran sengit sejak antara pasukan Tri dan Laskar melawan pasukan lapis baja Belanda. Pasukan Panzer Belanda dari rumah sakit Caritas berusaha menembus blokade pasukan Tri dan Laskar di daerah Pasar Cinde yang dulunya disebut dengan Pasar Linggis. Namun pasukan Tri Laskar yang hanya bersenjata ringan menolak mundur dan bertahan habis-habisan. Pasukan pelindung di balik batu makam sekumpulan makam keluarga Amin menghindari dari semburan tembakan Panzer Belanda. Dalam peristiwa tembak-menembak jarak dekat, perjuangan Indonesia yang berhasil menaiki Panzer Belanda dan memasukkan granat Panzer Belanda akhirnya mundur kembali ke rumah sakit Caritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gaib Irianti Gani, Kepala Nyium Pahlawan Nasional Mayor Jenderal TNI Purnawarimon almarhum Dr. A.K. Gani. Terima kasih kepada Nyinyi telah mampir ke museum kami. Saya akan menceritakan sedikit tentang Dr. A.K. Gani dan perannya di Sumatera Selatan nasional maupun internasional.
Dr. Akagani adalah gubernur pertama Sumatera Selatan, presiden pertama juga, dan beberapa jabatan diangkat oleh Presiden Soekarno, yaitu Menteri Kemakmuran, Menteri Perhubungan, Wakil Perdana Menteri, Menteri Pertanian. Beliau adalah salah satu Subkos yang ikut menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam, yaitu pada tanggal 1 Januari 1947 sampai tanggal 5 Januari 1947. Peran beliau di Perang 5 Hari 5 Malam adalah beliau diutus oleh Bung Karno untuk menghentikan Perang 5 Hari 5 Malam yang ada di Palembang. Ujung air pertempuran 5 Hari 5 Malam menjelang hari kelima pertempuran setelah kekurangan pasokan logistik dan amunisi kedua belah pihak mengadakan pertempuran antara pemimpin sipil dan militer. Mereka memutuskan untuk melakukan gencatan senjata. Indonesia mengirim Dr. Adonan K-pop sebagai utusan dari pemerintah pusat untuk melakukan perundingan dengan pihak Belanda. Hasil perundingan menyepakati dari pihak Indonesia, pasukan TRI dan pejuang lainnya akan mundur sejauh 20 km dari pusat kota dan hanya menyisakan arteri polisi dan pemerintahan sipil agar tetap Belanda di kota Palembang. Sementara itu, pihak dari Belanda, batas pos-pos mereka hanya boleh didirikan sejauh 14 km dari pusat kota. Gencatan senjata tersebut mulai berlaku sejak tanggal 6 Januari 1947. Kini perjuangan para pahlawan di Perang Sengit 5 Hari 5 Malam diabadikan menjadi nama jalan di Palembang. Dimulai dari Jalan Kapten Arifai, Jalan Oktagon, Jalan Bombang Coy, hingga Muhammad Suci dengan julukan Kancil Putih diabadikan menjadi nama jalan. Di Demang, lebar daun Jalan Kancil Putih. Betapa hatiku takkan pilu telah gugur pahlawanku. Betapa hatiku tak akan sedih hamba ditinggal sendiri. Sejarah peristiwa Puputan Margarana. Sejarah peristiwa Puputan Margarana, sejarah perang mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia di Bali. Terwujud dalam Puputan Margarana tanggal 20 November 1946 ini adalah pertempuran habis-habisan yang dilancarkan kaum pejuang dan rakyat Bali melawan pasukan Belanda yang ingin kembali berkuasa. Puputan Margarana merupakan salah satu perang terdahsyat yang terjadi di Bali pada masa revolusi fisik. Perang ini dipimpin oleh Letnan Kolonel Infanteri I Gusti Ngurah Rai. Puputan Margarana menjadi medan perjuangan rakyat Bali yang tidak ingin dijajah lagi oleh Belanda. Kemerdekaan yang diproklamirkan tanggal 17 Agustus 1945.
bukan berarti Indonesia langsung dapat menjalani kehidupan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat dalam situasi aman dan damai. Beberapa bulan berselang setelah proklamasi atau Nederland Indisch Civil Administration, alias Belanda datang kembali ke Indonesia dengan membonceng pasukan sekutu yang baru saja mengalahkan Jepang di Perang Dunia. Hadirnya pasukan Belanda di Pulau Dewata tentu saja ditantang oleh kaum pejuang Republik dan rakyat Bali. Mulai terjadilah pertempuran-pertempuran kecil antara para pejuang Bali dengan Belanda. Mengajak perundingan melalui surat dari Letnan Kolonel JBT Konik kepada I Gusti Ngurah Rai selaku Kepala Divisi Tentara Keamanan Rakyat atau TKR untuk wilayah Sunda Kecil atau Bali dan Nusa Tenggara dan sekitarnya. I Gusti Ngurah Rai dengan tegas menolak perundingan tersebut. Ia menegaskan selama Belanda masih menginjakkan kaki di Bali, perlawanan pejuang dan rakyat akan terus dilakukan. I Gusti Ngurah Rai membentuk Batalion Ciung Wanara untuk menghadapi Belanda di Bali. Tak hanya itu, dibentuk pula basis-basis perjuangan di banyak desa di Bali. Perjuangan pasukan Ciung Wanara pimpinan I Gusti Ngurah Rai mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Tanggal 19 November 1946, malam hari senjata prajurit yang berada di Tabanan direbut oleh tentara rakyat pimpinan I Gusti Ngurah Rai. Aksi ini membuat Belanda murka. Pagi-pagi buta tanggal 20 November 1946, Belanda mengarahkan pasukan dan mengepung desa yang menjadi pertahanan tentara rakyat. Terjadilah aksi tembak-menembak yang membuat Belanda agak terdesak. Belanda terpaksa menyerahkan seluruh kekuatan militernya yang ada di Bali, ditambah mendatangkan pasukan pengebom dari Makassar. Meskipun dikepung dan kalah jumlah pasukan maupun persenjataan I Gusti Ngurah Rai dan pasukannya serta rakyat Bali pantang menyerah. Mereka bertekad tidak akan mundur sampai tetes darah terakhir komando. Puputan pun diserukan, perang habis-habisan dilancarkan demi tegakkan kemerdekaan Indonesia, sekaligus demi harga diri rakyat Bali. Terjadilah pertempuran besar yang sejatinya tidak seimbang. Pasukan Bali yang berjumlah kurang dari 100 orang seluruhnya gugur di medan. Lega termasuk I Gusti Ngurah Rai, namun Belanda juga mengalami kerugian besar. Sebanyak 400 orang tentaranya tewas dari pihak Bali. Terdapat I Gusti Ngurah Rai sebagai tokoh utama dari kubu Belanda tersebut. Lana maka Kapten JBT Konik dan Letnan Kolonel V. Mollinger sebagai pimpinan pasukan Nica. Demikian penjelasan mengenai sejarah peristiwa Puputan.